Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan, dimanapun kalian berada. Apa sih maksud aku di video kali ini? Wait, sebelum itu aku mau memberitahu sebuah ungkapan. Tak kenal, maka perkenalkan. Nama saya Adisti Fernanda Hidayati dari kelas 11 OTKP 1 nomor absen 3. Oke Mina, di kesempatan kali ini aku mau sedikit menjelaskan materi OTK Keuangan tentang tiket kapal laut. Cotomate, sebelumnya aku mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih apa itu kapal laut? Tentu kita semua sudah tidak asing lagi bukan dengan alat transportasi satu ini? Bahkan sebagian dari kita pasti pernah merasakan sendiri gimana rasanya naik kapal laut. Jadi kapal laut sendiri adalah kendaraan air dengan jenis dan bentuk tertentu yang mengangkut penumpang dan barang melalui perairan menuju kawasan tertentu. Kapal laut memiliki beberapa jenis loh teman-teman. Berikut contohnya. 1. Kapal feri. Bentuk transportasi biasanya berupa perahu ataupun kapal, digunakan untuk membawa penumpang dan kendaraan mereka di badan air. 2. Kapal pesiar. Kapal penumpang yang digunakan untuk pelayaran kesenangan, di mana perjalanan itu sendiri dan fasilitas kapal adalah bagian dari pengalaman. 3. Kapal kargo kontainer. Kapal yang membawa semua beban mereka di dalam truk ukuran kontainer intermodal. Dari beberapa contoh jenis di atas, sebenarnya masih banyak lagi. Tapi kalau aku jelasin di sini, kayaknya bakal nguras waktu banyak deh. Jadi, cus kita lanjut aja materi berikutnya. Next, pengertian tiket kapal. Tiket kapal adalah sebuah lembaran kertas yang harus dibeli terlebih dahulu untuk digunakan agar kita dapat naik kapal. Tapi sekarang tiket kapal juga dapat dipesan dengan online loh. Berikut contoh formulir tiket kapal. Di formulir ini ada beberapa data yang harus diisikan, yaitu nama tujuan, tanggal berangkat, nama calon penumpang, umur, jenis kelamin, catatan petugas, kelas, serta nama pemohon, alamat, nomor telepon, nomor KTP atau paspor, dan tanda tangan. Naik kapal juga mempunyai syarat loh teman-teman. Berikut syarat-syaratnya. 1. Penumpang wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat perjalanan. 2. Penumpang wajib mengisi formulir pernyataan sebelum membeli tiket kapal di loket cabang Pelni. 3. Penumpang wajib memastikan sertifikat vaksin sudah terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi. 4. Penumpang wajib menginformasikan NIK yang valid saat pembelian tiket. 5. Penumpang diminta mematuhi syarat masuk pelabuhan tujuan. 6. Penumpang diminta mematuhi protokol kesehatan 6M selama berlayar, seperti memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, tidak makan bersama, dan mengurangi mobilitas selama di atas kapal. Ketentuan lain naik kapal laut. 1. Sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. 2. Sudah mendapat vaksinasi dibuktikan dengan kartu vaksin atau data di aplikasi Peduli Lindungi. 3. Membawa bukti hasil negatif tes antigen. 4. Khusus penumpang usia di bawah 12 tahun tidak wajib menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19. 5. Penumpang yang memiliki kondisi kesehatan khusus wajib melampirkan bukti surat keterangan dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan ia belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Dokumen perjalanan. Naik kapal juga memerlukan beberapa dokumen yang wajib dibawa. Berikut beberapa contohnya. 1.
KTP atau kartu identitas lain. 2. Surat keterangan negatif COVID-19. 3. Surat pernyataan perjalanan asal dan tujuan yang sudah ditandatangani oleh aparat daerah tempat domisili calon penumpang. Seperti yang sudah aku jelaskan di awal video, tiket kapal kini sudah bisa dipesan secara online. Jadi, tiket kapal bisa dibeli secara online maupun offline. Berikut ini adalah cara beli tiket kapal secara online. Yang pertama, buka situs PT Pelni. 2. Pilih menu info jadwal dan reservasi. Di bawahnya ada isian dari pelabuhan ke pelabuhan dan keberangkatan tanggal. 3. Lalu, silahkan isi informasi yang tertera di halaman tersebut. Misal, dari pelabuhan mana, ke pelabuhan mana, dan keberangkatan kapan. 4. Pilih kelas, jumlah penumpang, lalu teliti kembali harga tiket yang harus dibayar. 5. Jika sudah, klik booking. 6. Isi data pemesan, meliputi nama pemesan, email, dan nomor telepon. Centang checklist di bawah, isikan CAPTCHA, lalu klik lanjut. 7. Terakhir, isikan identitas penumpang berupa nama, KTP, tanggal lahir. Jika sudah, klik lanjut. 8. Akan keluar informasi pemesanan, kode pembayaran, dan total harga yang harus dibayar. Pembayaran dapat dilakukan di loket Pelni atau melalui BRI. Selanjutnya, cara beli tiket kapal secara offline. Pesan tiket kapal secara offline bisa melalui 1. Indomaret, 2. Alfamart, 3. Agen tiket kapal di kota kalian. Cara membeli tiket kapal di Indomaret atau Alfamart adalah sebagai berikut. Langsung bilang saja sama kasir mau beli tiket kapal sambil bawa KTP, karena untuk mengisi data penumpang. Selain di Indomaret dan Alfamart, kita juga bisa loh pesan tiket kapal di agen resmi lainnya, yang pasti yang bekerja sama dengan PT Pelni. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak materi ini sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.